Closeters, welcome to Closet Millennials YouTube channel bareng sama aku Puitika dan aku Cinda dalam series Mommyversity. Di video Mommyversity kali ini kita akan bahas yang cukup meresahkan ya Cin ya, yaitu adalah bullying. Nah, tapi sebelum itu Kak, kita mau say thank you dulu untuk brand yang udah mensponsori video ini. Closeters sudah tahu belum kalau faktor eksternal seperti polusi, stres, UV rays itu punya efek yang membuat kulit dehidrasi loh. Makanya perlu banget masukin Bioderma Hydra Bio Tonic yang teruji menghidrasi kulit selama 8 jam. Rahasianya ada di Aquagenium Patent dari Bioderma. Gak cuma melembabkan, toner ini juga bisa membuat kulit terasa segar dengan tekstur yang ringan. Cara pakainya juga gampang, gak perlu dibilas, aman untuk area mata, dan cocok dipakai oleh remaja dan dewasa. Info lengkapnya, cek Instagram @bioderma_Indonesia. Di video Mommyversity kali ini kita akan bahas sebuah isu yang sebenarnya masih marak banget ya terjadi di tengah-tengah kita, yaitu adalah bullying. Nah sedihnya lagi nih Kak Pui, ternyata bullying itu nggak cuma terjadi atau dialami sama orang dewasa, tapi anak-anak juga. Nah mungkin si anak ini mereka belum tahu kalau yang mereka lakuin itu termasuk bentuk bullying. Iya, tapi Cinda sendiri pernah nggak sih Cin ngerasain ada di masa kamu tuh kena bully gitu? Aku nggak tahu sih, aku kurang yakin, tapi bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita langsung tanya ke ahlinya aja? Oke, boleh kalau gitu. Langsung aja kita panggilin Miss Suri dari Leaderlife. Oke, Closeters, sekarang udah hadir di tengah-tengah kita Miss Suri. Halo. Halo. Apa kabar Miss? Sehat. Oke, nah sebenarnya nih sekarang kita mau ngobrolin seputar bullying. Tapi kayak tadi tuh Cinda udah mulai agak sedikit curhat. Cuman kita tuh masih nggak ngerti sebenarnya apakah itu adalah bentuk sebagai bullying atau bukan. Nah kalau Cinda mungkin bisa diceritain kali ke Miss Suri, apa sih yang Cinda alamin? Kalau aku waktu itu pas SMA kelas 2 sih. Jadi aku juga sebenarnya nggak ngerti kenapa ya gitu. Aku sampai nggak ditemenin sama teman-teman cewek di kelas gitu. Jadi akhirnya aku kan mainnya sama cowok-cowok, mainnya sama kakak kelas. Terus memang waktu itu aku lagi momennya tuh jarang di kelas karena di spend ekskul gitu kan, sering keluar lomba kayak gitu sih. Jadi nah itu aku nggak tahu sih apakah itu bentuk bullying gitu. Nah sebenarnya mirip-mirip sama yang aku rasain nih. Kalau tadi kan berarti sebenarnya bukan ke fisik. Selama ini kan kita taunya kalau bullying tuh kayaknya berkaitan sama fisik gitu ya. Nah aku tuh pernah SMP juga waktu itu ya, aku kayak dikirim sama sekolah untuk sering lomba-lomba baca puisi gitu kan. Nah kalau dulu ya waktu itu zaman sekolah negeri gitu, kalau ada lomba menang apa itu biasanya di upacara dipajang tuh di mimbar gitu kan, diumumin serah terima piala gitu kan. Nah mulai dari saat itu jadi kayak ada yang aku jalan sedikit kayak diceng-cengin, terus ada yang sampai baca puisi secara lebay gitu kan di lorong gitu kan, terus aku jadi kayak ngerasa apakah ini salah gitu kan. Tapi pada saat itu kita berpikirnya oh ya udah ini tuh dicengin aja gue gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih sebenarnya perbedaan antara ceng-cengan sama bullying itu tuh gimana, setipis apa perbedaannya? Gimana cara misahinnya gitu ya? Oke. Jadi memang kalau kita ngomongin bullying itu termasuk dalam perilaku agresif ya, perilaku kekerasan. Tapi gimana nih bedanya bullying sama perilaku kekerasan yang lain? Setidaknya tuh ada 3 perbedaan nih yang membedakan bullying dengan yang lain. Yang pertama adalah ada kesenjangan power. Social power antara pelaku dan korbannya. Nah, social power tuh contohnya gimana? Misalnya kita sama kakak kelas, itu kan ada kesenjangan power tuh ya. Atau kita anak baru nih, terus kita masuk ke sekolah, terus teman-teman seangkatan sih, tapi kan kita karena anak baru ngerasa kayaknya aku lebih lemah nih dibanding yang lain gitu. Atau misalnya kita ngerasa beda sendiri. Nah, jadi selama kita merasa ada perbedaan power, itu namanya kesenjangan tadi ya. Yang kedua,
biasanya terjadi berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau repeating, nah itu kita bisa masukin ke kategori bullying. Cuma sekarang menariknya bisa jadi kayak karena sekarang udah ada sosmed ya, ngepostnya sekali tapi di repost. Oh iya benar. Ya kan? Jadi itu akhirnya dampaknya berkali-kali. Nah yang ketiga, ciri khas dari bullying adalah ada niatan jahat. Jadi memang untuk menyakiti. Nah tapi kan kita nggak tahu ya, niat tuh kan nggak kelihatan. Jadi beberapa peneliti tuh menyampaikan selama korbannya merasa tertindas, ada dampak-dampak yang nggak menyenangkan, itu sudah bisa masuk ke bullying gitu. Oh, I see. Jadi sebenarnya lihat lagi ke kitanya juga ya, merasanya seperti apa gitu ya. Berarti ini erat kaitannya juga sama respon kita terhadap apa yang dilontarkan. Yes, bisa gitu. Dan bentuknya memang bisa macam-macam, fisik, bisa verbal yang tadi ceng-cengan itu, bisa psikologis tadi kayak dikucilkan, dan sekarang ada cyberbullying. Oh iya benar, karena udah virtual nih, serba sosmed apa segala macam online gitu ya. Tapi dulu zaman aku juga, aku baru inget sih, dulu tuh teman-teman aku kayak suka nyindir aku di Twitter, kayak gitu. Nah itu masuk cyberbullying bisa tuh. Nah itu tuh kena ada UU-nya gak sih? Jatuhnya di dunia digital kan bisa kena UU ITE ya. Gitu. Oke, nah sebenarnya nih tadi kan kita juga udah bilang ya kalau bullying sendiri itu sekarang nggak hanya orang dewasa aja yang kena ataupun yang melakukan gitu. Tapi sering juga kita lihat ada di anak-anak gitu kan. Gimana sih maksudnya supaya mendidik anak kita agar tidak menjadi pribadi yang suka ngebully nih? Oke, berarti mungkin pertanyaannya kenapa sih anak kecil kok bisa ngebully itu dulu ya? Intensi untuk ngebully. Kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya ada macam-macam penyebabnya. Penyebab yang pertama bisa jadi mereka meniru. Cara berelasi sama orang lain tuh kayak gini ya. Cara berteman biar orang lain bisa ngikutin aku tuh gini caranya. Gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu bisa bentuk defense-nya dia. Misalnya di rumah atau di tempat lain dia jadi korban. Ketika di tempat yang dia merasa powernya lebih tinggi, dia jadi pelaku. Jadi gimana dong caranya supaya anak kita nggak jadi bully gitu ya? Yang pasti kita bisa memberikan contoh gimana sih caranya membangun relasi yang positif. Yang kedua, kita kasih lingkungan rumah yang aman dan nyaman. Jadi anak kan terpenuhi ya kebutuhan sosialnya, kebutuhan akan cinta gitu. Nah, Miss, tadi kan udah bahas gimana biar anak kita tidak menjadi pembuli. Tapi bagaimana kalau misalnya posisi anak kita tuh kayak sebagai penonton gitu. Jadi dia ngeliat temannya dibully dan temannya membuli, kayak apa sih yang sebaiknya dia lakukan gitu. Soalnya kadang nih ada aja gitu kan, misalnya yang ini kan yang dibully tuh minoritas gitu ibaratnya ya kan. Terus ada kaum mayoritas yang membuli. Ntar kalau dia ikutan ngebela, ntar dia ikutan dibully gitu. Jadi ada perasaan-perasaan takut gitu ya. Jadi apakah mendingan aku jadi kelompok mayoritas aja nih untuk ikutan nih, walaupun sebenarnya bukan jadi orang yang membuli tapi jadi seperti mendukung gitu. Itu gimana sih untuk cara menanamkan ke anak kita ya? Oke. Jadi kalau di sistem bullying kalau di peristiwa bullying itu tuh namanya bystander, yang nonton atau menyaksikan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika anak kita jadi seorang bystander gitu ya? Salah satunya kita bisa menanamkan kemampuan untuk empati. Jadi ketika melihat temennya lagi kesusahan atau wah temanku dijauhin nih, dia bisa ngerasa oh kalau temanku dijauhin rasanya nggak menyenangkan ya, rasanya nggak enak ya gitu. Jadi kita tanamkan itu dulu. Yang kedua kita tanamkan untuk kepercayaan dirinya dia, untuk bisa take action gitu. Jadi ketika satu orang nih misalnya take action, yang lain kan bisa inspired ya, terinspirasi. Oh dia bisa kok ngebantuin yang ini. Atau at least misalnya salah satu temennya Kak Cinda nih, kasihan nih Cinda nggak ditemenin, yaudah deh pas makan siang aku ikut makan siang bareng. Itu kan juga take action ya. Nah di situ bisa ngasih kekuatan ke teman-temannya yang lain. Akhirnya para bystander ini bisa bersatu gitu ya, ngasih kekuatan untuk yang jadi korban bullying gitu. Tapi kalau seandainya dia lebih takut untuk jadinya tetap menjadi di kelompok minoritas, itu gimana? Apa yang harus kita tanamkan gitu kan? Kita juga tidak bisa mengontrol yang lainnya akan bisa mendukung dia untuk membela si yang dibully ini gitu kan?
Makanya penting kita untuk menanamkan konsep diri yang positif sih di anak kita, bahwa dia punya kelebihan, dia punya kekuatan, dia punya keunikan. Jadi ketika dia punya sesuatu yang berbeda ya nggak apa-apa gitu. Jadi konsep dirinya dia udah kuat. Gitu. Oke. Nah, ini berkaitan nih sebenarnya sama obrolan kita selanjutnya nih ya. Jadi ada kejadian anaknya temenku gitu ya. Dia ini punya rambut yang sebenarnya unik, cantik gitu ya, keriting gitu. Nah, menariknya kalau yang kejadian di anaknya temenku gitu ya, pada saat dia sedih, dia bilang ke mamanya, "Kenapa sih Ma, rambut aku emang kenapa ya? Kok aku dibilang kayak singa gitu, rambutnya kan megar gitu kan." Terus yang dilakukan sama temenku itu adalah dia bilang, "Tapi aku tuh suka banget loh sama rambut kamu, malah aku pengen loh punya rambut kayak kamu." Terus dia ngasih video di mana ada model-model yang memiliki rambut tuh juga yang keriting, berkulitnya juga mungkin tidak putih gitu kan. Diperlihatkanlah segala macam perbedaan sampai akhirnya punya kepercayaan diri ke anak itu. Nah, kalau dari Missouri dan dunia psikologi itu melihatnya seperti apa? Tadi yang dilakukan bagus banget ya, kita membentuk konsep diri yang positif. Konsep diri itu apa sih? Konsep diri itu penilaian anak tentang dirinya. Aku tuh orang yang seperti apa ya? Aku tuh punya kelebihan gak sih? Aku tuh punya kelemahan kayaknya banyak banget misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita orang tua bisa menanamkan konsep diri yang positif, ketika anak kita di lingkungan terus dapat hal-hal negatif, dia bisa menyaring gitu. Nah, makanya sebagai orang tua kita perlu tadi memperkuat konsep diri anak kita. Misalnya ngasih pandangan yang berbeda. Enggak kok, kayak gini rambutnya cantik. Lihat nih contohnya di sini juga pada suka gitu. Di situ anak kita makin iya ya, kepercayaan diri. Timbul rasa kepercayaan dirinya gitu. Nah, kalau untuk dari sisi orang tua, misalnya anaknya dibully nih, terus orang tua tuh harus terlibat sejauh mana sih? Atau misalnya pas anaknya ngadu, aku di ini mah sama teman, terus mamanya langsung maju gitu, atau mamanya mengamati dulu gitu, terus kamu lawan aja dulu, kamu bisanya segimana gitu. Kalau emang udah kelewatan, baru mama turun tangan. Nah, itu sebaiknya tuh orang tua tuh gimana sih gitu? Yang perlu dilakukan pertama menurutku kita harus tenang dulu sih. Tenang, lalu kita perlu pahami dulu bahwa bullying itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam interaksi kelompok gitu. Jadi ketika anak kita mengalami entah jadi pelaku atau entah jadi korban, kita bisa kasih kesempatan untuk anak kita untuk menyelesaikan konfliknya dulu gitu. Sambil tadi kita perkuat nih konsep dirinya, ibaratnya kita kasih amunisi. Kamu supaya kuat, nggak ketika dapet ejekan atau apa, kamu nggak langsung down gitu. Jadi kita perkuat itu dulu sehingga misalnya nih temennya, kamu contoh ya Kak Cinda misalnya, matanya 4. Iya, memang aku pakai kacamata. Udah kan selesai gitu ya. Jadi kita perkuat dulu. Nah, kalau misalnya dampaknya masih terus-menerus dan semakin memburuk, kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi dengan orang tua dari pihak pelakunya atau korbannya gitu. Dan kita bekerja sama sebagai orang tua. Gimana nih kita support anak kita supaya menyelesaikan konflik bareng gitu. Sebenarnya kan kita mengenal bullying mungkin memang kalimatnya itu baru muncul di tahun 2005-an gitu kan. Tapi sebenarnya kan konsep dari membuli itu udah ada dari dulu gitu kan ya. Nggak tahu kenapa aku merasanya lebih sekarang ini kok kayaknya kasus yang bunuh diri karena menghadapi ejekan atau segala macam yang dikasih tahu ke dia gitu ya, itu lebih tinggi dibanding dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu gitu? Oke. Kalau aku lihat sebenarnya ada dua hal sih. Yang pertama mungkin kalau zaman kita dulu, aktivitas kita, kesempatan kita bersosialisasi, berkegiatan itu kan lumayan beragam ya. Kita main di luar, kita ikut kegiatan apa di luar, organisasinya lumayan banyak. Sedangkan yang sekarang kayaknya anak-anak lebih banyak berinteraksi lewat sosial media juga gitu. Jadi kesempatan dia untuk tadi memupuk konsep diri positifnya kan jadi tidak terlalu luas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya dunia digital sekarang, itu kayaknya anak-anak tuh lebih banyak terpapar sama hal-hal yang misalnya nih, kok teman aku kayaknya dia di sosial media keren-keren deh, aku kayaknya kurang keren gitu. Jadi dia lebih mudah untuk membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang lain gitu. Padahal kan kita tahu ya di sosial media juga nggak semuanya benar gitu. Dan kalau kita lihat di sosial media juga kecenderungannya
kata-kata yang disampaikan netizen itu kan agak lebih susah dikontrol dibanding ketemu langsung gitu. Oke, berarti bukan berarti mental manusia yang semakin lemah ya, tapi karena faktor eksternal, ya kan? Oke, berarti sekarang udah nggak bingung lagi ya, Cin. Kita udah bisa bedain nih antara yang ceng-cengan biasa sama Atau yang udah termasuk perilaku bullying. betul. Nah, kalau dari Miss Wuri sendiri ada yang mau ditambahin lagi nggak sih penjelasannya? Oke, mungkin untuk para closeters mungkin ini pesan aja kali ya. Saling mengingatkan juga kita sesama orang tua, jangan lupa kita menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan di rumah. Pastikan kita memenuhi kebutuhan emosi anak sehingga dia punya konsep diri yang positif, punya kemampuan empati yang juga bagus sehingga kita bisa melahirkan anak-anak yang tidak masuk ke dalam pusaran bullying. Benar, setuju banget. Dan penting juga untuk kita juga mau mendengarkan anak ya, supaya anaknya juga nggak jadi memendam sendiri juga gitu, mau bercerita gitu ya, Miss. Oke, thank you banget Miss Wuri udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Itu dia tadi obrolan kita hari ini tentang bullying. Semoga apa yang kita udah share hari ini itu bermanfaat juga untuk closeters. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa kita juga punya ada YouTube channel. Ada apa aja, Cin? Ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Step Out, Closet Add to Cart, dan Closet Man. Tunggu dulu, udah pada jadi premium membernya Closet Indonesia belum? Kalau belum langsung sekarang juga karena benefitnya banyak banget ya, Cin. betul. Nah, ada diskon-diskon produk, terus ada juga arisan virtual, terus ada giveaway setiap minggunya, dan pastinya kamu juga bisa berkesempatan tahu info tentang eventnya Closet dan ikutan eksklusif eventnya juga. Benar banget. Dan semuanya itu cuma 20.000 per bulan aja. Downloadnya di mana, Cin? Di App Store atau di Play Store, langsung cari aja Closet Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Closet Indonesia. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye!